Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Tapi bohong. Nice. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami di sini. Perkenalkan Ibu, nama saya Alia dan bersama rekan saya Kak Salsa sama Kak Star dari Universitas Pelita Bangsa dengan jurusan Pendidikan Akut. Tujuan kami wawancara ini untuk mengetahui orang tua bagaimana menanamkan nilai-nilai moral dan agama kepada anak usia ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah moral agama. Izinnya Ibu, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Tolong dijawab santai aja seperti ngobrol biasa. Sesuai pengalaman Ibu sehari-hari sebagai mendidik anak seperti biasanya. Mau langsung pertanyaan Ibu? Ya boleh, langsung aja. Enggak, sebelum itu perkenalkan dulu Ibu siapa, dengan Ibu siapa, anaknya berapa. Oh gitu. Ya, nama saya Ibu Karnia Astuti dengan 4 orang anak laki-laki. Yang pertama usianya anak saya 19 tahun, yang kedua 13 tahun, yang ketiga 4 tahun setengah, kebetulan muridnya Mas Sekar di TK Abata. Terus yang keempat itu Adi Hidayat, usianya baru 10 bulan. Yang tadi. Jadi yang pertama udah kerja gitu. Iya, udah kerja, baru kerja. Cowok semua ya? Cowok semua, alhamdulillah. Dia harus ekstra banget ya cowok semua. Iya emang. Ntar jadi malampir, ntar jadi ibu peri. Baik ya Ibu, kita mulai saja pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaannya, bagaimana cara Ibu mengenalkan nilai-nilai agama kepada anak sejak usia dini? Nilai agama itu kan penting ya, buat menanamkan kepada anak. Setidaknya dia bisa mengaji, sholat 5 waktu. Memang apalagi anak laki-laki kan susah benar batu. Ya itu dimulai dari orang tuanya dulu. Sebisa mungkin saya mencontohkan sholat tepat waktu, ambil aja Anak gitu ya? ya, yang dari besar dulu, terus yang kecil, apalagi yang kayak ini jam itu cepet banget nangkepnya. Banget nih. Dia udah paham, misalkan udah nih ajan, ya padahal uminya lagi repot, tapi dia yang ngingetin. Kalau anak yang pertama, kalau udah besar ya gitu, kadang-kadang kebetulan namanya Jaki, subuh tong sembari berangkat kerja, iya Mi. Nah kalau subuh dia insya Allah betah, karena tapi kalau sebelum kerja itu iya Mi aja, tapi tetep kok di ini insya Allah dilaksanain Santai-santai. Memang ya gitu mepet-mepet jam. Kalau yang nomor 2 masih agak ini batu kalau dikasih tahu sholat gitu kan, kelas 1 SMP. Terus kalau ngajinya dia rajin. Kalau yang kedua udah habis maghrib udah jalan ngaji. Terus sholatnya juga di masjid. Kalau yang kedua, kalau dari rumah ya sholatnya di masjid. Kalau cowok kan enakan sholat di masjid. Iya. Saya kasih tahu pahalanya lebih besar. Kalau bapaknya mah kan ya capek. Jadi kalau kita ngomel udah dengerin doang. Ini dengerin tapi enggak. Iya. Balik ngomel. Kalau anak ya insya Allah saya ngajarin mah begitu. Ya seumumnya aja. Yang paling kecil gimana Bu mulai ngajarin? Kalau yang si Nijam mungkin ya,
Nah iya kebetulan kan sekolah juga. Dia udah mulai paham kayak itu ada lagunya kan, sejak kecil aku nggak kenal ikro. Dia bilang gitu. Ibunya jadi hafal ya. Dulu ke buka dia bilang. Pertama sampai ketiga ini saya lebih ini yang ketiga lebih enggak apa sih lebih senang gitu, soalnya gampang gitu lah ya. lebih gampang istilahnya gitu. Kalau yang di TK diajarin dia pasti ngajarin balik di rumah. Nah, diulang lagi sama dia. Dari yang ngancing baju tuh Bu, yang kemarin itu dia sekarang kalau pakai baju selalu dia walaupun lama. Makanya kalau sekolah ketinggalan mulu. Jadi ibunya juga belajar dari anak. Iya, cuman dia bener-bener dah alhamdulillah. Tapi ibu kadang suka sini aja sama mama aja yang ngerti. Iya kadang udah jamnya udah siang ini Umi bantuin. Udah Umi dari bawah aja, dia di atas lama banget ngancing dari atas. Kadang bisa masuk. Iya lama gitu, tapi dia begitu. Namanya alhamdulillah dan anaknya cepet nangkep. Terus apa-apa tuh yang diajarin di TK pasti dia nyontoin di rumah kayak nyanyi. Terus ikro juga dia kan dibawa pulang kan. Iya. Terus sama buku pelajarannya biar dia di rumah belajar katanya sama Umi gitu. Kan pas udah di sekolah dia insya Allah udah lancar. Karena bocahnya emang rajin. Iya. Kalau yang anak ketiga, kalau anak yang satu kedua itu masya Allah banget saya. Jadi setiap anak beda-beda Beda-beda karakter bener Ada kelebihan, beda-beda ada kekurangannya kelebihan, masing-masing. kekurangan masing-masing. Ini belum tahu. Ini belum ini. kelihatan Ya. ini. Belum kelihatan ini. Surprise yang ini. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama berarti dimulai dari ibunya. Dari orang tua. Dari orang di rumah, dari Iya. sekolah juga. Iya. Biasa dibawa ke sini. Iya, dibawa ke rumah juga. Paling penting emang pendidikan di Iya, rumah sih. emang kalau di sekolah kan cuma sekedar Beberapa jam membantu, doang. selebihnya ke Penguatannya orang lebih tua. dalam di rumah. Untuk pertanyaan kedua, biasanya kegiatan apa yang biasa dilakukan sama keluarga untuk menumbuhkan kecintaannya kepada Allah gitu? Oh gitu. Kira-kira. Kecintaannya kepada Allah. Ya pertama selalu bersyukur apa yang kita dapatkan, mau itu bahagia, susah, senang, namanya anak banyak kan ya Bu. Terus juga saya juga ngandelin suami doang. Kadang-kadang ya sehari-hari kami kan setiap hari beda cerita. Jadi apapun keadaan kita selalu bersyukur sama Yang Maha Kuasa. Terus kayak contohnya deh, Umi makan sama apa kan gitu. Kalau lagi ada kan pasti ibu mah masak yang enak. Hari ini nih Bang, hari esok misalnya telur ini doang nih gitu kan. Kadang anak ada yang begitu kan, bosen nih. Yang penting kita makan ada nasi, ada lauk, bersyukur aja kan. Coba kalau Umi beliin lauk nasi, kamu jajan nggak? Iya, jadi kan kamu yang penting jajan, terus makan sama ini, yang penting kan ada nasi, ada telur, ada minum, sembari nonton TV deh. Yang penting rasa syukur kita pada Yang Maha Kuasa, kecintaan kita, semakin kita bersyukur, makin nikmat dimakannya gitu. Oh iya ya Mi, iya gitu. Kalau yang kecil, yang nomor 2 biasanya sama si Mijang tuh, dia banyak bertanya kalau si Mijang. Kalau yang nomor 2 kadang-kadang suka ada ngegerutunya. Jadi sering ngajarin dia yang nomor 2 atas rasa syukur. Ya memang Maha Kuasa begitulah, apapun keadaannya. Tapi insya Allah paham, dia ngerti. Nah, lanjut pertanyaan ketiga Ibu. Iya, Selanjut ke pertanyaan ketiga ya Ibu. iya. Bagaimana cara ibu atau ayah mengajarkan anak tuh dalam kegiatan sehari-hari tuh mulai berdoa, misalnya kayak kegiatan makan, Iya. maksudnya dibiasakan berdoa dulu. Iya, iya. Itu gimana ibu? Maksudnya Itu ibu- kalau saya emang lebih ke saya. Nah itu yang nomor 3 itu tadinya yang suka ngingetin. Kadang-kadang kalau saya udah capek nih, kalau waktunya misalkan makan, kadang-kadang suka udah makan kan bareng, tapi Umi belum baca doa. Oh iya, jadi ya udah sebelum dia ngingetin, tuh kebiasaan saya tuh makan kita berdoa, sesudah makan kita berdoa, tidur pun berdoa, keluar rumah juga berdoa. Bahkan dia sampai lebih si di jam itu doanya. Doa yang itu loh yang sering saya kan suka baca status teman, senang banget status dia itu yang Allahumma ini as'al kaliman. Nah, yang itu. Jadi saya yang
setiap harinya malah si Dijam yang hafal. Karena sering mendengarkan Setiap ya. hari. Jadi dia, terus Dijam sampai segitunya gitu ya. Itu yang nomor 3 itu. Kalau yang 2 sih waktu dia kecil sama. Setiap kegiatan pasti saya jadi berdoa. Tapi kebanyakan ya kalau inget doang. Tapi kalau yang 3 ini benar-benar masya Allah selalu diingetin. Mungkin dari TK kali ya. Iya, dari TK Dari memang TK. baca doa belajar sambil baca doa Iya. itu. Jadi kalau memang anak-anak kan biasanya bacanya ujungnya doang ya. Iya doang, tapi dia Iya, baca. tapi dia baca Nah, di tapi awal. untuk anak Iya. usia- Untuk anak usia segitu emang gampang nangkepnya. Iya, Jadi gampang nangkep. berapa kali kita jelasin jadi udah lebih hafal. Iya, benar, Walaupun benar. kelihatannya anaknya nggak ngedengerin apa yang gue Malah omongin, bercanda ya. panggilan, tapi dia Iya, dengar tapi dia apa yang dengar. dia omongin, dia paham, terus diulangin lagi sama dia. Walaupun ujungnya doang. Ujungnya kalau sering dihafal juga hafal. Iya, ujungnya apa? Itu aja saya sampai ya Allah jam sampai hafal. Heeh. Sering mendengar. Sering ngedengerin. Makanya di rumah juga yang baik-baik lah, diiniinnya, dicontohinnya. Soalnya bocah cepet nangkep. Iya, jadi khawatir. Ini khawatir kalau kita Ngomong Yang salah, nggak nggak baik baik gitu. soalnya sekarang anak-anak sekarang gitu. Gampang Kalau- niruin yang ini aja. Iya, yang kalau kayak ini kan negatifnya. di deket ya SMP kan kadang-kadang kalau bercanda ngomong udah Iya. udah gara sekebun binatang disebut. Anak SMP yang gede begitu. Kan jangan sampai kan. Tapi yang nomor 1, nomor 2 itu sekolah TK nggak? Iya, ini di Oh, Abata sama. juga dari kakaknya yang pertama, kedua, dia ketiga. Ini Insya Allah ya. Pak. Amin jadi penerus. Amin. Kita udah cinta banget sama TK Abata. Masya Allah, jadi penglaris sampai 4-4-nya. Sampai 4-4-nya Insya Allah. Di TK Abata. Ini nanti Dede ngikut yang mana nih Dede? Kakak pertama, kedua, apa ketiga ya nih? Ketiga ya, Dek. Iya, pengennya Sama mah. aja, sama aja. sih. Heeh. Beda anak, beda-beda. Ada kelebihannya. Tetap doa mah kita doain semua. Baik-baik. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Banyak ada 10. Menang. Saya jawab semua. Biasanya anak itu nggak mungkin semua manusia ya nggak luput dari kesalahan. Apalagi anak-anak yang benar-benar harus kita ayomin, harus kita kasih tahu. Pelan-pelan gitu lah kita. Iya. Terus gimana cara ibu sama bapak itu ngasih tahu ke anak kalau misalkan mereka buat salah, kayak misalkan dia berbohong, gimana nih cara orang tua untuk ngasih tahu ke dia gitu, untuk Iya. bayangin dia. Kalau lagi anak pertama sih saya lembut ya. Karena anak pertama ya. Anak pertama, aduh jangan nak, gitu kan biasanya. Tapi sekarang nggak lembut, Bu. Ya ampun, saya juga malampir. Jadi nggak lembut. Sekarang tuh setiap hari rumah selalu rame teriakan saya. Apalagi yang sering bikin saya jengkel, kesel, selalu semenit bikin salah tuh yang nomor 2. Kenapa nomor 2? Itu Masya Allah banget Ini beneran kalau dah. lagi umur-umur tapi ya kayak masa masuk puber. Jadi apa ya? Iya kali ya, tapi kayak beda menjati sama anak dirinya. usia gini. Kadang-kadang saya juga nggak mau ngebandingin, kayak abangnya kan pernah juga kan seusia dia kayak begadang, apa tuh kadang-kadang jam 12, jam 1 kita kan ngomel kan, ngomel-ngomel, tapi anaknya iya Mi, besok nggak gitu lagi kan. Kita aturan mau ngomel jadi dia panjang, tiba-tiba 2 hari kemudian Lagi. kita omelin, iya Mi maaf, dia selalu bilang maaf. Jadi saya aturan ngomel, yang ngomel gimana gitu, jadi nggak jadi. Cuman begitu doang sih kenakalan dia waktu yang pertama sering bergadang. Tapi kalau kita omelin dia selalu dia minta maaf, sama ngomongnya lembut. Jadi saya juga Yang tadinya marah banget jadi adem lagi. kadang. Tapi kalau nomor 2, ya Allah, kita ngomong Kak, warung Indomie misalkan, ya dulu tuh dari situ Nadanya lebih tinggi ya lebih Bunda. tinggi. Jadi walaupun dia seperti itu kita tetap ini ya Bunda. Iya, Rasanya tetap saya nasehatin. nasihatin. Terus Tetap juga dikasih tahu yang baiknya. iya pasti. Kak, besok kalau ngomong kamu jangan begitu Kak. Iya Mi, baru begitu dia. Ya, beda-beda lah 3 itu. Jadi dia belum kelihatan. Orangnya nggak suka ini ya, nggak suka ribet kayak. Iya, itu yang tahu. Kamu nggak boleh minta, aku nggak bakal minta. Iya, iya Dia gitu. tuh orangnya kayak gitu. Jadi kalau Tapi ibu udah bisa baca 9 jam. ya emang di jam, kalau
kalau misalkan dia nggak bakal ganggu orang yang makan, dia nggak bakal ganggu temennya, tapi Sebaliknya, jangan ganggu jangan saya. ganggu. Iya, Kalau gitu. saya lagi makan kalian jangan gangguin, saya nggak bakal ganggu gitu. Jangan nyenggol duluan aja. Iya, jam. Enggak paling juga nyengir, tapi nanti dia Iya. nyingser lagi. Nah, dia lebih menghindar Heeh. daripada nyari ribut gitu. Itu emang ajaran ibu atau emang dari diri dia sendiri? Kak, saya paling ngajarin gini, Jam, misalkan di jam sekolah nih, ada yang galakin, tiba-tiba misalkan dia mukul Jam, pukul balik, saya gitu emang. Kalau misalkan nyenggol Jam senggol balik, jangan nangis, jadi cowok paling gitu doang. Tapi dia lebih banyak ngalah ya Bu ya? Iya. Dia Tadi harus juga dari ibu kayaknya ya. Iya, benar. tadi juga kalau misalkan ada apa-apa dia mending diem, ntar ngejauh, jadi nggak memperpanjang sama orang gitu. Belajar juga. Jarang ribut ya? Jarang. Jarang. Termasuk dia paling disiplin. Iya, disiplin. Terus cewek ya kayak kebanyakan nyaman sama dia. Kalau yang cowok lain jahil-jahil Bu, jahil ke temen-temen itu yang cowok jahil sama temen ceweknya. Jadinya kan kesel gitu kan, jadinya nggak pernah ganggu, jadinya Karena yang kita nggak pernah ganggu, jadi ceweknya, ya, jadi teman-teman cewek pada nyamannya sama dia. Kita juga kan kalau nggak aneh-aneh mah cowok. Nyaman ya. aman gitu kan. Dari 3 ini yang gede ya itu nomor 2 doang saya yang selalu dengan Al-Fatihahnya gitu ya. Udah selalu latihannya. Mungkin nanti kalau udah gedean mah nggak kali ya. Iya, insya Allah Lebih mudah-mudahan pengertian. lebih pengertian. Tapi dia diantara dibanding abangnya, dia yang paling ini ngeliat kayak gaweannya kan banyak nih ya, piring. Terus dia berusaha mau bantu saya cuci piring. Jangan, kalau bisa mah saya bilang ntar juga Umi ngerjain sore misalnya adiknya tidur. Tapi dia nyapu, ngepel itu. Jadi dia cuma balik lagi. Cuek, tapi dia peduli. Gitu. Dia balik lagi pun jadi setiap anak ada Iya, kelebihan, ada kekurangan. Silakan. Bagaimana respon si kakak atau si dede kalau misalkan bunda tuh kayak ngajak apa sholat ngaji, ayo kak sholat dulu, baik lagi nih kita pakai tadi udah iya, dibilangin iya. kita lebih Iya. lebih lagi. Lebih mendalam lagi. Kalau anak kita ajak gitu responnya, kalau yang gede paling karena udah paham ya, dia nih langsung senang diajak anak. Kalau yang nomor itu 3 si Mijang senang kalau diajak ngaji, cuma nggak setiap hari. Dimulai dari saya dulu. Semaunya dia atau Kalau si Aska kan karena ngaji ya setiap hari, jadi dia paling minta dibenerin doang. Ini salah nggak Mi? Kayak ini. Kebetulan Umi juga nggak terlalu pintar ngaji. Jarang yang, wah ini salah nih, panjangnya kurang. Ini enggak, paling dilihat dari hurufnya aja, salah apa enggak. Seneng sih anak-anak kalau disuruh ini, tapi kalau yang nomor pertama mah enggak kayaknya. Jarang ngaji. Dia tuh kalau udah gede kali ya, jadi udah sholat aja. Udah suaranya enak banget dia udah ngaji ya. Iya bener. Aduh, ajak kalau ngaji tuh enak banget suaranya. Bisa aja gitu doang. Udah enak bener suaranya. Jadi jarang ngaji. Udah capek ya? iya. Tapi dari sekolah juga emangnya jarang. Waktu Ramadan kita suruh tadarusan jarang. Tapi kalau diajak kayak di sini kan kalau ada kematian gitu ya, ngajiin gitu. Anakku mau ngajiin gitu. Alhamdulillah deh. Kalau di rumah mah kan susah banget di sini. Kalau si Mijan senang terus terang dia. Ikro tuh lagi sedang-sedang. Lagi penasaran ya dia. Senang. Udah Ikro 2 dia. Tapi kan kadang anak itu kan kalau disuruh sama orang tuanya agak susah gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah sih Anak-anak ibu gimana? anak saya malah si Mijang kan udah ngaji di TK. Malah dia minta ngaji bareng si Aska Kapan itu sore atau tiap sore. dia lebih ke minat ngaji atau semua baca gitu minat nggak? Minat? Oh berarti Males semuanya. Saya bilang yang 3 ini beda. Malah kita udah capek banget nih. Dia belum ngerjain PR emang terus terang. Kalau ngerjain PR tuh sesuka dia, mau pulang sekolah Mau malam. atau sore atau habis maghrib. Kadang kita ingetin jam, mumpung Umi belum capek nih. Ayo habis maghrib, tar dulu Mi,
Ntar dulu jawabannya tuh lagi kadang lagi main HP atau lagi main nih sama tetangga. Kan suka main tuh kalau habis sore. Kalau di jam 8 saya udah nggak berdaya, udah pengen tidur aja. Dia nggak mau sama bapaknya, dia maunya uminya. Saya udah dibangunin. Mimi ngerjain Nih dibangun nih, ajarin aku gitu. Ya udah mau nggak mau kan karena anaknya semangat, cepet nangkap ya udah, jadi saya nggak terlalu emosi. Kalau yang waktu nomor 2 kan dulu, tuh mulut main, tangan main saya. Ya Allah sampai Iya gregetan kalau misalnya nggak bisa, gregetan aja. Tapi bunda pernah maksudnya kayak misalkan kayak kakak nih nggak mau belajar terus kayak harus diiming-imingi reward dulu maksudnya kayak hadiah gitu. Waktu yang kedua Ada gitu. kan yang pertama juga nih kalau mau belajar sampai belajar ntar nih beli makanan kesukaan dia misalkan, atau besok bapak gajian kita beli mainan, sering begitu karena masih anak 1-2 gitu. Yang 3 mah enggak. ngerti sendiri dia. Tapi alhamdulillah malah sih gini ya Allah, berarti yang namanya punya anak banyak kan kadang udah repot ya, boro-boro nyenengin dia gitu-gituan, ketemu buat makan aja atau jajannya udah alhamdulillah banget. Justru malah anak ketiga dia ngerti sendiri, belajar ya mandiri lah istilahnya, nggak perlu dia emeng-emengin, enggak. Kesadaran dirinya Kesadaran sendiri dia terbangun. bener-bener dia mandiri, bisa makan sendiri, itu kayak ngancingin baju sendiri, kayak sebelum apa tuh harus berdoa, terus jajan juga enggak ini, alhamdulillah enggak yang kayak rewel waktu makanya kan dulu gitu ya. enggak, alhamdulillah bersyukur banget sih atas nikmat Allah. Untuk anak yang ketiga ini gitu ya. Iya. Ya, tadi kan udah dijelasin kalau rutinitas baca doa kayak gitu Iya. jam biasanya ngingetin. Iya. Tapi ada nggak kayak misalkan selain baca doa sebelum makan, baca doa sebelum tidur, itu juga kayak misalkan dengerin murotal bareng-bareng, Iya, kayak ngaji bareng-bareng gitu, ada nggak di Kalau ngaji bareng jarang, paling kayak awal-awalan ada, paling tadarisan gitu ya? iya. Tapi kalau apa tuh dengerin murotal setiap habis sholat subuh Oh. itu pasti. Terus insya Allah pasti kalau pakai tanya. Seteling muter-muter ya. Iya, sama itu kalau menjelang sore. Biasanya kan kalau Sabtu Minggu kan abangnya atau ayahnya kan libur. Itu full dari pagi udah aja orang ngaji gitu. Tapi kalau subuh insya Allah rutin setiap hari dengerin murotal. Ya udah dengerin aja nih jam paling nih doa apa Mi gitu. Nanti balik kayaknya Mijen juga hafal sendiri ya bunda. Amin, kayaknya sih mudah-mudahan. Soalnya kan udah sering didengar. Sering, bener-bener. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bunda sama ayah memberi kayak contoh perilaku sopan kayak kita menghargai temennya gitu. Misalkan temennya kayak butuh bantuan kita harus kasih. Iya. Jadi maksudnya gimana bunda mengajari ke kakak atau adik? Kalau ke kakak kan kebetulan kerja ya, udah kerja. Paling saya masih tahu, bang, kalau misalkan kan sekarang udah punya gaji nih, kan pasti temen adalah yang misalkan kayak pinjam uang gitu kan. Gak apa-apa bang, kalau ada mah pinjemin, tapi lihat abang dulu nih, ada duit apa enggak, atau buat abang ada nggak nih gitu kan. Begitu juga dia tuh emang tahu ya, sehari-hari kadang umumnya juga kadang suka kurang duit minjem ke orang gitu, terus ya ganti, dia tau lah cara ini minjem ke orang ini dia mungkin punya tekad kali, punya keinginan kali kalau suatu saat dia kerja mau minjemin nih orang yang kesusahan gitu. Udah pernah tuh gajian kedua kali temennya minjem 500.000 lah, saya kan taunya dia punya duit ya, kok tiba-tiba minta ongkos gitu. Duitnya habis bang, kemarin sini minjemin teman, urgent banget katanya, orang tuanya sakit, jadinya pinjemin duit ongkos itu dulu deh semua. Iya, ya ampun, itu mah kebangetan baik. Orang mah minjem nih minimal setengah kek, kalau enggak seperempatnya kek. Ini mah tabang dulu. Coba kalau begini, kan ini sama bapak nanti doain duitnya biar banyak. Emang juga begitu ya, tapi nggak begitu juga bang. Ini apa saya salah nasihatnya apa bagaimana ya? Baik Gitu lah. Terus pas janji kapan? Akhir bulan ini kan gajiannya juga kan beda. Pas banget tuh udah saya yang ini jadinya yang ngontrol terus. Bang dia udah bayar belum nih? Lah kok belum? Kan udah waktunya gajian.
nanti udah ke rumahnya, udah nagih, udah ke rumahnya lagi, udah nagih, gitu. Ya udah emang orang belum ada mau diapain nih. Itu mah udah urusan dia yang maha kuasa dah katanya gitu. Terus saya balikin aja, terus Umi kalau ditagih orang kalau belum ada langsung sama yang maha kuasa, saya bilang gitu. Terus kata dia, Umi niat bayar nggak? Lah niat lah, emang duitnya belum ada. Mungkin dia begitu, dia ngebalikin begitu. Dia ceramah kata saya, ya Allah. Terus dicicil sih sama temennya. Saya, ya nggak apa-apa dah, emangnya kita ngajarin begitu. Kalau misalkan orang butuh kita ada, kita tolong. Cuman nolongnya bangetan ini bener kata saya, ya malah dia ngeduluin orang dulu temennya. Dia tuh kayaknya kalau sama temen bener-bener perlu banget. Soalnya membutuhkan orang lain. Iya, begitu. Terus kalau yang nomor 2 sama walaupun 2.000 perak gitu. Ada aja temen yang minjem di sekolahan 2.000 perak. Ada aja itu benar. Saya ngasih tahu, nggak apa-apa kalau ini Bang Aska mau minjem temennya, yang penting jangan Bang Aska yang minjem. Soalnya orang kalau udah kebiasaan minjem pasti minjem terus. Saya bilang gitu. Terus juga kan pernah jajan dari Umi atau Bapak pernah kurang nggak? Enggak Mi, kan karena kita ngebelain anak. Yang penting anak jangan sampai minjem, apalagi ya nyuri dulu amit coba bayi dan amit coba bayi. Itu jadi temennya juga sering minjem tuh yang nomor 2, 2.000, 3.000, 4.000 ada aja. Kalau yang minjem mah belum kelihatan lah, belum bisa minjem belum. Cuman itu dia karakternya, dia nggak mau Ibu sama nggak apa minta makanan orang kan kalau di sekolahnya Bu. Kayak si temennya kan banyak, dia bawa ini minta dong. Kalau dia emang nggak pernah mau. Tapi dia juga punya makanan nggak mau temennya minta, kecuali dibagi gitu. Gitu kan saya kalau ngajarin anak. Pertanyaan selanjutnya, di rumah ini kan anggota keluarganya ayah, ibu, anak-anak gitu. Gimana orang tua itu sebagai orang tua nanamin rasa tanggung jawab sama anak dari hal-hal kecil kayak bikin sepatu sendiri, kemandirian dia gitu. Itu gimana? Itu pasti kalau anak laki-laki gitu deh, rada-rada ini misalkan kayak hari Minggu atau Sabtu kan, Sabtu sore udah nggak sekolah, itu wajib banget nyuci sepatu. Dia Mi siap gitu. Yang 2 kan, yang 2 mah apa yang abang apalagi kerja, dia Mi siap. Pas aja udah waktunya Minggu, ya kadang-kadang dia lagi bener dia cuci, kadang-kadang dia lupa kata alasannya, padahal udah kita cuci, cuman kita iniin lagi. Terus ngebangun ini Jangan nggak boleh begitu, itu udah tanggung jawab kan, itu sepatu sendiri masa harus enggak lah Mi, itu mah udah tanggung jawab kita. Kalau saya lupa udah aja jadi cuci gitu jawabnya. Atau enggak ini Bun, biasanya kan kayak pulang sekolah nih pakai seragam, misalkan anak-anak langsung dilempar. Iya, itu sering nah, begitu. itu Bunda gimana masih cara ngingetin kakak ini nggak boleh ya? kalau Iya, lempar, gitu. itu saya sering, pokoknya anak yang 2 ini nih, kalau pulang sekolah kebiasaan emang sepatu di mana, seragam sekolah di mana, besoknya kan dia nyari kan. Iya. Nah, terus saya nasihatin nih, makanya kalau pulang sekolah baju tuh digantung di sini, celana di sini, sepatu di tempatnya. Pas besok kan dicari udah ada, nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi nyari. Iya Mi, gitu. Pasti selalu saya ingetin kayak abis mandi, kalau anduknya di tempat tidur. Iya, cowok gitu ya. Terus saya omelin, baru dijemur. Ya, begitu aja setiap hari. Kalau dia lagi bener di tempatnya, nggak ngomel. Tapi kalau lagi nggak di tempatnya tuh naruh apa-apa pasti saya ngomel. Jadi setiap hari saya ngomel terus. rumah itu tanpa omelan ibu sepi. Iya bener. Makanya pas saya sakit pada sedih. Biasanya rame ya. Biasanya rame, saya tiba-tiba diem. Iya. Diem. Gak kerasa ibu, kita udah mau pertanyaan terakhir ya. Oh gitu. Udah nggak kerasa ya? Iya, asik ngobrol ini Mas. Pertanyaan terakhir ya ibu. Menurut ibu, apa perubahan moral dan agama yang paling terlihat pada anak selama ini? Selama ini ya. Kalau yang pertama itu lebih sopan santun ke orang tua, terus juga apa sih, nggak pernah nyakitin. Itu tuh kayaknya kalau kita nasihatin Dia terima dia dengan terima baik. benar, ngomong juga selalu sopan, sholat juga nggak harus di teriak-teriakin terus, udah Nggak dijalanin. pernah
ninggiin nada juga. Iya, itu yang penting kan bagi orang tua. Terus apa sih? Pokoknya salah klop lah sama anak pertama. Yang pertama. Karena ini kali ya, dia anak pertama, mencontohkan yang baik untuk adik-adiknya. Kan juga kan banyak anak yang suka gimana gitu sama orang tua ya. Aduh, amit-amit kan. Paling Masa cowok selalu ya, berdoa biasanya. setiap hari. Biasanya lebih keras cowok. Iya, makanya. Ya, alhamdulillah ya anak ibu. Alhamdulillah. Terus kalau saya ngomong terus begitu katanya sombong ya. Habis apa yang saya banggakan? Anak saya yang best. Anak kita harus kita banggain ya. Iya, emang itu yang saya banggain. Baik Terus kalau- buruknya anak sendiri. Baik buruknya anak sendiri. Kalau yang nomor 2 sekarang lebih rajin kayak sholat Jumat. Dia udah mulai ngerti nih, udah diteriakin juga. Karena wajib buat laki-laki. Terus ngajinya juga rajin. Sama ini kan saya punya piaraan kambing. Dia yang ini. Iya, saya bilang itu walaupun dia orangnya suka nadanya tinggi, keras, Tapi dia peduli ya sama peduli sama lingkungannya. kerjaan kayak saya bantu nyapu ngepel sama kami. Nggak gengsi, dia nggak gengsi. Alhamdulillah deh. Ada kelebihannya. Iya, kan luar biasa. Kalau abang belum tentu mau dikasih kambing. Gengsi ya. Gengsi. Apalagi kayak dibilang berbeda wajahnya. Beda, abang kan ganteng. Kan lebih ganteng gengsi ya. Iya, kan belum tentu kan dia mau turun ke sawahnya kambing. Kalau Aska oke lah, aku bilang soleh. Insya Allah. Bagaimana dengan anak yang ketiga nih Bu? Yang ketiga tuh saya nggak ada banyak kata-kata atau keluhan. Dia kalau misalnya kayak Aska ambil kambing, ayo kak, dia emang mau bilang bantu semangat. Justru saya kasih tahu nanti kalau bang Aska udah SMK, Nijam yang lanjutin ngangon kambing. Siap nih, gitu. Dia nggak yang gimana sih, Aku males gak mau. enggak. Justru sampai panas pun badannya dia tetap mau ngangon kambing bang Aska gitu. Kalau nomor 3. Kadang juga dia cerita kalau teman-temannya cerita nama anak kucing, dia bilang, "Bu, aku juga punya kambing, namanya si ini," gitu. Oh, namanya ini Jam. Iya, kemarin misalkan temennya kucingnya lahiran. Iya, kayak kambing aku juga Lahiran. Iya, Orang kan mungkin beda. gini loh, biasanya kan punya peliharaannya kucing. Iya, ini dia Ya, kambing. dia karena dia kambing, dia ceritanya kata kambing dia. Di zaman peliharaannya lebih beruang. Lebih beruang. Kalau Lebih kucing berguna. kita yang lebih mengeluarkan Iya, uang. kalau kambing yang dijual mahal. Iya, benar. Ya alhamdulillah deh gitu. Selalu banget dalam hati pun seperti itu gitu. Pendidikan yang utama kan dari ibu ya, jadi ibu Iya. harus ekstra banget Ibu, ya. ibunda juga. The best. Banyak sih yang bilang begitu. Masya Allah. Udah ibu ini, apakah ada tambahan lagi ibu? Enggak sih dari saya mah. Kita cukup ya, kita juga cukup. Terima kasih banyak ya ibu atas Iya, waktunya. sama-sama. Sudah bersedia menjawab semua pertanyaan dari Iya. kami. Jangan senang hati. Sampai gelap ini. Sampai gelap ya Dari dari terang sampai gelap. Jawaban ibu sangat membantu bagi kami. Bagaimana peran orang tua dalam menanamkan nilai moral dan agama sejak usia dini sampai anak ibu dan remaja itu. Semoga anak ibu semakin sukses, Amin. semakin Amin. pintar, jadi anak yang berakhlak baik dan dicintai Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback.